Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Kapal motor pengangkut ratusan imigran Rohingya gagal berlabuh lantaran ditolak warga Jangkabiren. Banjir bandang tidak hanya merusak rumah tapi juga sekolah sehingga aktivitas belajar diliburkan selama sepekan. Ratusan pelanggan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh mengeluhkan terhentinya pasokan air bersih selama 3 bulan terakhir. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di kantor Gubernur Aceh menuntut perpanjangan program Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang terancam dibekukan akibat kesulitan pembayaran. Namun kedatangan mahasiswa tidak digubris penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, sehingga mereka berorasi di gerbang kantor Gubernur dengan membakar ban bekas. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Peduli Seramo Makkah mendesak pemerintah Aceh tidak mengalihkan dana JKA untuk kegiatan PON Aceh Sumut 2024. Sebaiknya tunggakan JKA ke BPJS yang hampir 1 triliun rupiah segera dilunasi agar program tidak terancam. Tebing jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah longsor pada Sabtu siang. Tebing bukit lintas Desa Blangpuu, Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan amblas hingga menutupi badan jalan akibat tanah yang labil usai diguyur hujan. Video warga merekam saat para penumpang angkutan umum harus turun mendorong kendaraan agar bisa melewati tumpahan longsoran tanah dan akar pohon. Petugas bersama penumpang lainnya juga membantu pengendara agar tidak terjebak di kawasan longsor. Aksi bela Palestina masih terus berlangsung di sejumlah wilayah di tanah air. Ribuan pelajar dan guru di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara berpawai keliling kota sebagai bentuk dukungan kepada warga Palestina terhadap kekejaman tentara Zionis Israel. Pelajar dan guru mulai dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menggelar aksi bela Palestina Senin pagi. Massa membawa umbul-umbul dan poster bendera Palestina dan Indonesia sebagai bentuk protes terhadap agresi Zionis Israel. Pemasangan alat peraga kampanye APK peserta pemilu di Nagan Raya sudah dilarang namun tak digubris. Akibatnya petugas gabungan terpaksa bertindak tegas dengan mencopot APK yang dipasang di luar masa kampanye. Petugas gabungan Panwaslih Satpol PP Wilayatul Hisbah WH bersama polisi dan tentara terpaksa menertibkan APK caleg parpol pemilu karena peringatan diabaikan. Pencopotan APK digelar di seluruh kecamatan khususnya di sepanjang jalan nasional karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Harga kedelai di sejumlah pasar tradisional Banda Aceh terus melejit. Akibatnya para perajin tahu dan tempe harus mencari celah guna menjaga usahanya agar tidak gulung tikar. Perajin tahu dan tempe di Banda Aceh tidak berani menaikkan harga karena berdampak pada daya beli warga. Mereka terpaksa mengurangi ukuran tahu untuk menekan biaya produksi yang terus menggila. Hujan yang mengguyur kawasan tengah Aceh selama sepekan terakhir mengakibatkan kontur tanah di dataran tinggi perbukitan labil.
Akibatnya sejumlah tebing bukit longsor, salah satunya ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Senin malam. Longsoran yang sempat menutupi badan jalan membuat arus lalu lintas lumpuh. Namun kondisi ini tidak bertahan lama setelah petugas mengerahkan alat berat menyingkirkan longsoran tanah agar jalan bisa dilintasi kembali. Pelaku pencurian puluhan tabung oksigen milik Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi akhirnya ditangkap. Komplotan pencuri tabung oksigen ini tak berkutik saat ditangkap tim Satuan Reskrim Polres Pidi. Ketiga pelaku adalah Irwan Suheri, Rizaldi, dan Muhammad Gifari ditangkap secara terpisah di tempat masing-masing. Polisi menangkap pelaku setelah melakukan penyelidikan kepolisian dan mendeteksi keberadaan ketiganya. Pelaku tabung oksigen ini beraksi pada malam hari tanpa mengundang kecurigaan warga sekitar. Apalagi pengamanan di lokasi Mesdinkes Pidi sangat kurang sehingga pelaku dengan mudah membawa keluar barang curian. Sedikitnya 196 imigran Rohingya kembali terdampar di pantai Kalilawung, Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada Selasa siang. Mereka mendarat di perairan Pidi menggunakan sebuah perahu motor. Imigran Rohingya yang terdampar umumnya perempuan dan anak-anak. Para imigran ini sudah dibawa ke tempat penampungan sementara di Kecamatan Padang Pidi, Kabupaten Pidi. Intensitas hujan yang tinggi melanda Aceh Tenggara dalam sepekan terakhir mengakibatkan sejumlah sungai meluap dan menimbulkan banjir bandang. Banjir bandang menerjang permukiman sehingga puluhan rumah porak-poranda dan menelan korban jiwa hanyut terbawa arus. Rekaman video warga memperlihatkan saat banjir bandang menerjang puluhan rumah di Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara pada Senin malam. Satu balita hanyut terseret arus dan jenazahnya baru ditemukan pada Selasa sore. Sejumlah pelanggan PDAM Tirta Daroy, Banda Aceh mengeluhkan suplai air yang tak lancar. Bahkan warga komplek Residen Jelingke, Banda Aceh, sudah berbulan-bulan tak bisa menikmati suplai air bersih dari perusahaan daerah itu, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih. Pelanggan PDAM di komplek perumahan ini mengaku suplai air bersih terhenti sejak Agustus 2023 hingga saat ini. Air bersih dari PDAM sempat mengalir pada dini hari namun kondisinya keruh dan berbau. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga membeli air dari mobil tangki. Kondisi ini dirasakan lebih dari 250 keluarga yang mendiami komplek perumahan tersebut. Ini air pam. Saya tinggal di JR2 ini udah 5 tahun. Jadi setiap tahun memang di akhir tahun selalu ada problem dengan air. Kita macet air. Nah, tahun ini saya udah dari bulan 8 problem dengan air dan sampai hari ini. Kalau terakhir ini saya selalu konfirmasi ke PDAM bahwa saya macet air di komplek JR2 ini katanya karena efek PKA. Nah, jadi ini PKA udah selesai, juga belum sampai juga air ke rumah saya, sehingga saya minggu ini aja sudah 2 kali beli air untuk isi ke tandon. 1 tandon itu 100.000, dalam minggu ini aja udah 2 kali. Keluhan warga telah berulang kali disampaikan kepada manajemen PDAM Tirta Daroy, Banda Aceh. Namun keluhan bagaikan angin lalu, padahal mereka selalu membayar rekening air PDAM. Katanya kayaknya karena ada acara di PKA, jadi akhirnya di-fullkan ke sana dulu. Tapi nggak tahu juga informasinya seperti itu. Selama nggak ada air, kakak beli? Kami beli. Berapa? 1 tangki, kebetulan tandon kami 1.200 liter, jadi sekitar 50.000.
Untuk menghemat biaya, warga komplek mencuci pakaian dan mandi ke desa tetangga atau ke masjid-masjid terdekat. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.